Shalom Bapak Ibu Saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya Yos Manalu akan membawakan renungan firman Tuhan hari ini. Dan saya berikan judul sesuai dengan STS, Tidak Mungkin. Saya ambil ayat firman Tuhannya Bapak Ibu dari Matius 7 ayat 18. Firman Tuhan berkata, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Ini adalah rentetan daripada khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Mulai dari pasal 5 Bapak Ibu Saudara sampai pasal 7 akhir nanti, khotbah Tuhan Yesus telah disusun menjadi dasar kekristenan. Lalu Tuhan Yesus sudah menetapkan pengajaran yang benar. Ayat ini Bapak Ibu Saudara, kita melihat Tuhan Yesus berbicara tentang pengajaran sesat. Dikatakan tadi tidak mungkin pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Artinya tidak ada lagi pengajaran yang baik, pengajaran yang benar selain daripada apa yang Tuhan katakan. Jadi kita harus waspada terhadap pengajaran-pengajaran yang akan datang. Karena sebagai manusia Bapak Ibu Saudara, kadangkala telinga kita ini sangat suka mendengarkan hal-hal yang membuat sepertinya adrenalin kita naik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu Yesus mengatakan supaya kita waspada. Dan dia berkata tadi, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Coba kita renungkan Bapak Ibu Saudara, dalam satu pohon tentu pasti ada buahnya yang kurang baik. Baik itu kulitnya mungkin, bentuknya. Tetapi bukan itu yang dimaksud. Kalau saya baca dari firman Allah yang hidup, firman Tuhan berkata, Matius 7 ayat 18 tadi, jenis pohon yang menghasilkan buah yang lezat tidak akan menghasilkan buah yang tidak dapat dimakan. Artinya, kalau pohon mangga kita tanam Bapak Ibu Saudara, kita bisa menikmati mangganya. Tidak mungkin dari pohon mangga itu bisa kita nikmati pohon cabai. Itu maksudnya Bapak Ibu Saudara. Demikian juga pohon yang menghasilkan buah yang tidak dapat dimakan tidak akan menghasilkan buah yang lezat. Kalau satu tanaman buahnya tidak bisa dimakan, ya tidak bisa dimakan Bapak Ibu Saudara. Artinya Yesus sudah meletakkan dasar pengajaran yang benar. Oleh karena itu yang harus kita imani. Lalu bagaimana supaya kita tidak terkontaminasi oleh pengajaran-pengajaran sesat? Maka kita harus terkoneksi dengan sumber kita, sumber kebenaran kita adalah Yesus Kristus. Maka setiap hari kita harus terkoneksi dengan Dia. Terkoneksi dengan Dia berarti kita mendapat asupan yang benar. Dalam Mazmur 1 ayat 3 berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Orang-orang yang senantiasa terkoneksi dengan Yesus, yang mengajarkan hal yang benar Bapak Ibu Saudara, diibaratkan seperti pohon tadi yang mendapat asupan makan karena dia ditanam di tepi aliran air, maka dia akan senantiasa menghasilkan buah pada musimnya. Kebenaran yang sudah kita terima dari Yesus Kristus itu sudah pas Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, tetaplah terkoneksi dengan Kristus sebagai kebenaran bagi hidup kita. Firman Tuhan yang menjadi pedoman untuk kita terus hidup dalam kebenaran hari lepas hari, hari lepas hari. Mari kita terus bergaul dengan sang sumber itu sendiri, sehingga kita menghasilkan buah yang baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.